Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 25 September 2022, hari Minggu biasa yang ke-26. Bersama Saudara Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 16, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.'" Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan dalam warta Injil hari ini menampilkan orang kaya sebagai orang yang hidup tanpa kekurangan suatu apa. Dan tentu saja pada waktu itu, di mata orang banyak, ia adalah sungguh orang yang dilimpahi berkat Allah. Saya pikir sampai sekarang pun secara umum atau sebagian besar orang beriman akan berpikir begitu. Orang yang berkelimpahan adalah orang yang dipenuhi berkat Allah. Bahkan setiap orang berkeinginan hidup yang seperti itu. Tidak salah, bukan? Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan Lazarus? Kenyataannya Lazarus mengalami hidup kebalikannya. Ia justru duduk meminta-minta di gerbang rumah orang kaya itu. Di sini Lazarus seolah-olah sudah kehilangan martabat sebagai manusia. Ia akan sudah merasa beruntung bila mendapat sisa-sisa makanan dari orang kaya itu. Tentu saja ia tidak termasuk kelompok orang yang beruntung menikmati kebahagiaan seperti orang kaya dan rekan-rekannya. Tetapi saudara yang terkasih, bagaimana nasib Lazarus maupun orang kaya itu setelah mereka sama-sama mati? Dalam warta Injil tadi diceritakan, baik Lazarus maupun orang kaya itu meninggal dan keadaan mereka selanjutnya sangat berbeda. Lazarus terbebas dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan bersama dengan nenek moyangnya.
Sedang orang kaya itu sebaliknya tersiksa di dunia orang mati. Dari sana ia berseru meminta Abraham agar menyuruh Lazarus memberinya setetes air saja yang dari ujung jarinya untuk mengurangi dahaganya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke masa mereka masih hidup di dunia, si kaya itu tidak punya perhatian sama sekali kepada Lazarus yang miskin dan badannya penuh borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kini justru ia meminta Abraham agar menyuruh Lazarus menolong dia. Baginya Lazarus hanya pantas menjadi pesuruh. Saudara-saudari yang terkasih, ia bahkan tidak mau kenal padanya, menyapa dengan nama Lazarus walaupun dia tahu siapa namanya. Dengan kenyataan ini, meski nasibnya terbalik, si orang kaya itu tetap mau meninggikan diri. Tapi satu keadaan dan kenyataan di akhirat itu lain, sangat berbeda dan kontras. Kalau di dunia dulu orang kaya itu melihat ke bawah, artinya memandang rendah Lazarus. Namun di akhirat dia harus mendongak, melihat ke atas, melihat Lazarus yang berada di atas bersama Abraham. Saudara saya terkasih, dari cerita yang disampaikan Yesus ini, kita mungkin bertanya, pesan apa yang mau disampaikan dia kepada pendengarnya kini kita semua. Di sini kita harus sadar bahwa dalam gereja awal makin tumbuh kesadaran bahwa mereka yang mengalami keberuntungan, kecukupan atau bahkan kaya, wajib memperhatikan mereka yang berkekurangan. Akan celakalah mereka bila tidak mengindahkan kewajiban ini. Saudara saya terkasih, perlu diketahui bahwa pada awalnya warta mengenai kerajaan Allah tidak hanya menjawab keinginan untuk selamat kelak di akhirat, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperhatikan orang-orang yang tidak seberuntung mereka, yakni kaum miskin yang hidup di luar kalangan mereka. Karena itu, komunitas Kristiani awal tidak hanya berkembang di kalangan menengah ke atas, tetapi juga meluas ke lapisan kelas bawah. Saudara-saudari yang terkasih, keadaan ini tercermin dalam gambar ideal mengenai jemaat pertama, di mana di antara mereka ada yang menjual kepunyaan mereka, lalu mengumpulkan uangnya dan menyerahkan kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin menurut kebutuhan mereka. Tujuannya bukan supaya bisa hidup sama rata sama miskin, melainkan untuk memungkinkan yang kurang berkesempatan untuk ikut menikmati keberuntungan. Bagi mereka, ini cara untuk memelihara integritas, kesungguh-sungguhan, dan kejujuran dalam hidup umat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu ada gambaran yang tajam mengenai mereka yang menyalahgunakan kegiatan ini. Contoh, Safira, istri Ananias, yang terkutuk mati karena menahan sebagian hasil penjualan tanah mereka dan tidak membagikan kepada orang miskin. Kisah 5 ayat 1-11. Demikian juga perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus dalam warta Injil yang tadi kita dengarkan bersama, dengan latar belakang kesadaran seperti ini. Kemudian, saudara saya terkasih, kesadaran dan perkembangan hubungan antara anggota semakin didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak lagi mengikuti batas-batas kelompok sosial, bahkan mengatasi perasaan permusuhan turun-temurun. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati mencerminkan kesadaran ini. Juga persyaratan radikal menjadi murid Yesus, meninggalkan orang tua, sanak saudara, milik dan warisan, juga baru bisa dipahami bila gagasan itu dipandang dalam hubungan dengan kesadaran baru yang lebih kuat daripada ikatan-ikatan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, siapa sebenarnya orang kaya itu? Ketika masih hidup dan berkedudukan tinggi di dunia,
Orang kaya itu tidak membutuhkan apa-apa. Ia tidak peduli ada orang yang kelaparan dan sakit di dekat pintu gerbang rumahnya. Padahal sebenarnya ia dapat berbuat baik kepada Lazarus itu. Tidak mungkin tidak. Dan sedikit kebaikan saja takkan mengurangi miliknya. Malah ia akan beruntung karena kebaikannya nanti akan diingat di akhirat. Dari pemikiran ini, boleh jadi ia tidak percaya akan ada kelanjutan hidup di akhirat itu. Justru ia baru merasakan kebenaran itu setelah betul-betul dia mati. Saudara-saudari yang terkasih, menarik kita perhatikan bahwa meskipun demikian keadaannya, seperti dikatakan, ia masih berani sekali lagi meminta kepada Abraham agar supaya mengirim Lazarus memperingatkan kelima saudaranya supaya mereka tidak bernasib sama dengannya. Di sini orang kaya itu rupanya hanya mau memperbudak Lazarus lewat Abraham. Juga kelima saudaranya hanya dipakai sebagai alasan agar Lazarus masih menjalankan apa yang diinginkannya. Ternyata di akhirat pun ia tidak memiliki kepekaan terhadap Lazarus, juga terhadap dirinya sendiri. Maka, saudara saya terkasih, kata Abraham, kelima saudara itu mestinya dapat menemukan bimbingan dari Musa dan para nabi, maksudnya dari wahyu ilahi dalam kitab suci. Tetapi orang kaya itu ngotot. Saudara-saudaranya katanya tidak mungkin diyakinkan dengan cara ini. Mereka baru akan percaya bila didatangi dan diperingatkan orang yang kembali dari dunia orang mati. Jelas ia mau memaksakan keinginannya sendiri kepada Abraham dan Lazarus. Di sini ditunjukkan bahwa orang kaya itu tidak percaya pada kitab suci dan wahyu ilahi. Lebih buruk lagi, ia beranggapan saudara-saudaranya juga tidak percaya seperti dia. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini diceritakan kepada para murid agar disampaikan kepada orang banyak. Lalu apa yang tidak beres dalam kehidupan orang kaya itu? Yaitu bahwa ia tidak mampu lagi berkomunikasi dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan orang kaya itu tidak membiarkan dirinya sendiri atau orang lain seperti dia belajar mendengar Tuhan. Ketumpulan batin orang kaya tadi telah mengikis nurani kemanusiaannya sendiri. Ia tidak bisa merasakan belas kasihan terhadap Lazarus yang tiap hari dilihatnya duduk di dekat pintu gerbang rumahnya. Ketumpulan batin itu akhirnya mengurungnya di neraka. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan ini disampaikan dengan maksud agar para murid tidak meninggalkan baik si kaya maupun Lazarus. Tugas kita para murid dan kini kita semua orang beriman ialah mengurangi jarak antara Lazarus dan kebaikan nyata Tuhan di dunia dan jarak antara si kaya dengan kebahagiaan yang tak diperolehnya di akhirat. Bila terjadi, maka si kaya akan menemukan jalan bagaimana berbagi keberuntungan dengan mereka yang berkekurangan dengan cara yang paling cocok. Dan kemudian bagi orang-orang seperti Lazarus, perasaan Tuhan berada jauh tidak akan membuatnya putus asa. Namun lebih-lebih bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan itu mengungkapkan sosok Tuhan yang tidak meninggalkan orang yang sudah tanpa harapan lagi baik di dunia maupun di akhirat, si miskin dan si kaya. Dan kita dihimbau, hendaknya kita berani memperkenalkan serta memberi kesaksian hidup bahwa Tuhan itu maha baik, selalu memberi kesempatan untuk berharap padanya dan bertobat, mohon belas kasih pengampunannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berilah dan bimbinglah kami umat-Mu untuk mau bersikap belas kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dunia ini. Dan doronglah kami untuk berani memberi kesaksian hidup yang benar sebagai orang beriman
hidup seturut apa yang Kau kehendaki. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.